Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Menghangatkan hati memang ketika melihat kebersamaan bersama kerabat, keluarga sudah hampir mungkin kurang lebih 2 tahun tidak bersua. Tapi lantas bagaimana antisipasi agar pasca euforia warga habiskan libur hari raya, angka COVID-19 ini tidak kembali melonjak. Kami akan membahasnya bersama Ketua Bidang Komunikasi Satgas COVID-19 Nasional, Heri Trianto. Selamat siang Mas Heri, apa kabar? Sehat selalu? Selamat siang Mbak Widya, salam sehat. Terima kasih Mas Heri. Kita ketahui bersama ya pemirsa juga ada pelonggaran kegiatan masyarakat saat libur lebaran dan libur panjang kemarin. Nah berdasarkan tren selama ini kan biasanya kalau dikasih libur, dikasih kendor itu pasti akan ada jeda kurang lebih 2 minggu angka COVID-19 kembali melonjak. Sudah ada pantauankah Mas Heri terkait data ini? Iya, sejauh ini kita lihat dari data harian ya yang kita dikeluarkan oleh Satgas dan alhamdulillah sih sejauh ini tetap masih dalam posisi terkendali, bahkan masih cenderung mengalami penurunan baik konfirmasi orang yang tertular maupun tingkat kematiannya yang semakin rendah ya di bawah 10, kemudian tingkat penularan harian itu di bawah 200 atau 300 kasus. Tentu saja kita nggak boleh jumawa juga, tetapi rasanya ini adalah pertanda yang cukup bagus bahwa COVID-19 di Indonesia ini sudah mulai bisa kita kendalikan dengan baik. Oleh yang pertama, karena masyarakat juga sudah tahu apa yang harus dilakukan dalam mencegah penularan. Kemudian yang kedua, memang indikasi terbentuknya imunitas komunal ya atau imunitas kawanan itu sudah terjadi karena memang saat ini sudah 61% masyarakat Indonesia itu yang menjalani vaksin lengkap ya dari total 402 juta dosis vaksin yang disuntikan. Yang kedua, kemudian masyarakat ternyata juga sebagian juga mendapatkan imunitas dari penularan varian puncak Omicron kemarin yang kemudian mereka juga memiliki kekebalan alami dari COVID-19 ini. Tentunya patut diapresiasi ketertiban masyarakat dan juga kesadaran untuk melakukan vaksinasi penuh. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah memang data ini valid ketika tes dan tracing itu juga sudah tidak diberlakukan kembali? Mas Heri, jangan-jangan data ini karena memang tidak ada tes atau seperti apa? Bisa dikonfirmasi? Iya, testing itu dilakukan berdasarkan jumlah penularan harian, kira-kira dikalikan 15 kalinya gitu untuk idealnya ya. Jadi memang testingnya tetap dilakukan untuk melakukan penelusuran kontak erat. Dan itu dari misalnya 300 berarti dikalikan 15-nya lah kira-kira kayak gitu ya. Sekitar 7.500 yang diperlukan. Tetapi pemerintah sebenarnya melakukan testing yang jauh lebih besar dari itu. Gitu. Dan memang di sejumlah provinsi kasus hariannya sudah nol, bukan karena tidak ada testing, tetapi memang tidak ditemukan orang yang bergejala sehingga tes itu juga menjadi tidak relevan lagi dilakukan. Oke, baik. Ini juga menjawab kekhawatiran sebetulnya masyarakat selalu jangan-jangan tidak ada, jangan-jangan. Tapi yang ini nggak jangan-jangan nih, Mas Hari, kita pantau dulu ya komentar dari warganet yang selama ini juga mungkin tidak ingin terbawa arus begitu euforia. Jangan sampai protokol kesehatannya menjadi kendor. Kita baca komentar yang pertama yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman Newsline dari Cynthia Edsintat, bentengi diri katanya dengan prokes dan vaksinasi dengan tagar waspadai COVID pasca liburan. Jangan sampai ya, Cinta. Ada juga dari Iezar Hashid, meski tak ada lonjakan, tetap taat aturan PPKM ya. Tagarnya sama, waspada COVID pasca liburan. Nah ini kan semuanya sudah sepakat begitu. Bahkan beberapa kali ketika keluar rumah ketika tidak memakai masker atau bahkan ketika saya siaran seperti ini ya, Mas Heri tidak memakai masker, sepertinya ada yang kurang, sudah menjadi habit baru sepertinya. Nah pemakaian masker, kita lihat beberapa negara tetangga ketika di outdoor ada ketentuan boleh tidak menggunakan masker, tetapi di dalam indoor atau di dalam ruangan masih menggunakan masker. Progres kita, negara Indonesia sendiri seperti apa, Mas Heri? Ya, selama ini selalu direview ya protokol kesehatan yang kita jalankan itu apakah masih cukup relevan, dan rasanya hari-hari ini pemerintah akan kembali mereview kembali protokol kesehatan yang pas pada situasi penularan rendah seperti saat ini Mbak Widya.
Jadi nanti akan diumumkan oleh pemerintah kira-kira apa yang harus dilakukan ketika kita sudah mengalami kasus penularan yang cukup rendah dalam waktu yang cukup panjang ya, lebih dari 1 bulan. Apakah tadi termasuk mereview ketentuan penggunaan masker di tempat terbuka, apakah masih diperlukan? Tetapi rasanya sih sekarang juga tumbuh kepercayaan masyarakat ya, keyakinan dari masyarakat bahwa memakai masker itu adalah memang sebuah kebutuhan dalam rangka untuk melakukan perlindungan tidak hanya dengan COVID, tetapi juga untuk penyakit-penyakit yang lain. Tentu ini juga bagus untuk kemudian memastikan kita memiliki kebiasaan hidup sehat ya. Jadi seperti itu. Tetapi secara regulasi nanti akan disampaikan oleh pemerintah apakah penggunaan masker ini hanya misalnya tetap diwajibkan di tempat tertutup atau kemudian di tempat-tempat terbuka dengan jumlah kerumunan yang terbatas, hal itu tidak diperlukan lagi. Jadi itu tinggal ditunggu aja dalam beberapa hari ini, Mbak Uji. Ya, sedang ditinjau begitu ya. Yang juga patut dikonfirmasi sekali lagi Mas Heri adalah ketika orang-orang mendengar, oh sudah ada pelonggaran PPKM, ini berarti juga melonggarkan protokol kesehatan. Atau misalnya naik atau turun levelnya sebuah tingkat PPKM itu juga mengikuti protokol kesehatan. Bisa diinformasikan sekali lagi bahwa justru terbukti satu-satunya benteng yang paling sangat bisa digunakan untuk mencegah penyebaran COVID-19 adalah dengan memakai masker, Mas Heri. Ya, memang pencegahan yang paling efektif dalam terjadinya penularan, baik dalam kondisi populasi virus yang tinggi ataupun yang sedang rendah, sekarang adalah menggunakan masker. Ini tentu tidak salah dan ini bisa tetap dilakukan oleh masyarakat. Saya sendiri menyarankan juga kita tetap waspada karena memang COVID-19 ini masih ada, sambil kita terus mencapai tingkat sprawling ya, penularan harian yang rendah dalam waktu 6 bulan, sehingga kita bisa memastikan memasuki tahap baru lagi dari pandemi menuju endemi ya, kira-kira gitu. Sekarang sedang dalam transisi. Tentu saja transisi itu ada dua kemungkinannya. Ketika terjadi kenaikan kasus akan kembali diketatkan. Ketika terjadi penularan yang makin rendah, tentu akan kembali dilonggarkan. Rasanya sih masyarakat sudah tahu apa yang harus diperbuat, Mbak Widya. Jadi kita sama-sama ini saling menjaga, saling melindungi diri kita sendiri, melindungi orang lain, dan melindungi masyarakat. Ada juga warganet yang saya yakin juga banyak pemirsa yang sangat antisipatif dan proaktif untuk mencari katakanlah booster kedua. Sudah ada yang mencari informasi demikian. Apa langkah konkret antisipasi agar angka COVID-19 tidak kembali naik? Lalu juga mungkin terkait update aplikasi Peduli Lindungi yang selama ini justru sangat membantu dalam proses tracing. Mas Heri, silakan. Iya, jadi memang protokol kesehatan ini dijalankan oleh sebagian besar masyarakat dalam periode mudik ini. Ini yang harus kita apresiasi dan masyarakat sudah bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kemudian bagaimana upaya untuk melakukan screening kita ini cukup maju juga ya dibandingkan negara lain punya aplikasi Peduli Lindungi yang itu bisa dimanfaatkan secara aktif oleh masyarakat untuk kemudian memastikan bahwa di sebuah kerumunan itu mereka adalah orang-orang yang benar-benar sehat ya, sehat dan sudah terlindungi dengan vaksin lengkap dan booster. Tapi memang kita harus akui ketika kasus turun, memang tingkat kedisiplinan masyarakat dalam protokol kesehatan, kedisiplinan mereka menggunakan aplikasi Peduli Lindungi itu memang mengalami penurunan. Tetapi rasanya kami di Satgas tidak berhenti untuk mengingatkan, untuk mengajak masyarakat untuk tetap disiplin dengan protokol kesehatan dan tentu saja menggunakan aplikasi Peduli Lindungi itu ketika datang di setiap kerumunan sehingga memastikan orang-orang yang di sana itu memang orang-orang yang sehat sehingga risikonya bisa ditekan seminimal mungkin. Baik, terima kasih Pak Heri Trianto, Kabid Komunikasi Satgas COVID-19 Nasional sudah bergabung kembali di Newsline. Salam sehat selalu. Terima kasih Mas Heri. Salam sehat, terima kasih. Sama-sama.